siap mau melahirkan. Ekor telah siap melahirkan. Legal, semangat legal. Pemirsa, pagi ini banjir masih mengenangi kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur dengan ketinggian mencapai 50 cm. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 30 cm hingga terparah 2 meter. Pada Senin pagi banjir terlihat berangsur surut hingga kondisi ini dimanfaatkan warga untuk bersih-bersih rumah. Adapun penyebab banjir adalah curah hujan tinggi yang berangsur lama dan juga akibat luapan dari Kali Ciliwung. Banjir juga menggenangi 10 RT di kawasan Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Selain Kebon Pala, banjir juga menggenangi Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Sejumlah warga Cipinang Melayu menyebut banjir menjadi langganan jika intensitas hujan tinggi ditambah kiriman air dari Bendungan Katulampa, Bogor. Warga pun dipaksa selalu siaga sebelum banjir terjadi. Mana Hen? Mandi. Loh dia ke mandi. Dalam juga ya. Itu kan ada nenek. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru dari banjir yang menggenangi wilayah Jakarta, sudah ada rekan Hadisti Arifa di Kebon Pala, Jakarta Timur, dan juga rekan Henry Aprila di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Kita ke Hadisti terlebih dahulu. Disti, bagaimana ketinggian air saat ini? Ya, baik Fajar dan juga pemirsa, terkait banjir yang masih mengenangi pemukiman warga di kawasan Kebon Pala, Jakarta hingga siang hari ini masih mengenang. Terkait ketinggian air, kita bisa lihat bersama Fajar dan juga pemirsa di layar televisi Anda. Air yang mengenang di kawasan ini ketinggiannya kurang lebih ini masih berkisar di 10 cm hingga 50 cm. Area terdekat
menuju ke Kali Ciliwung, ketinggiannya air ini masih cukup dalam, yakni di 50 cm. Namun di titik saya melaporkan saat ini masih di area bagian depan, yakni tepatnya di RT 5 RW 6, salah satu yang terdampak banjir. Ketinggian air ini berada di angka 30 cm. Nah, memang untuk siang hari ini kondisi banjir yang mengenangi kawasan ini perlahan mulai surut, mengingat juga situasi cuaca pada siang hari ini cukup cerah sehingga untuk air ini dapat surut lebih cepat. Nah, untuk banjir sendiri yang terjadi di kawasan pemukiman warga Kebonpala, Jakarta Timur ini sudah terjadi sejak dari Minggu pagi kemarin sekitar pukul 2 dini hari, artinya hingga saat ini sudah lebih dari 24 jam warga sekitar terdampak banjir. Untuk aktivitas pun aktivitas warga memang sempat terganggu tentunya oleh kondisi banjir ini, yakni aktivitas bekerja dan juga kegiatan sehari-hari. Kemudian juga karena situasi banjir ini sudah mulai surut hingga kondisi ini dimanfaatkan oleh warga terdampak untuk bersih-bersih area rumah mereka yang terdampak banjir. Fajar dan juga pemirsa, ini bisa dilihat bagaimana salah seorang warga tengah membersihkan rumah yang terdampak banjir, yakni membersihkan sisa-sisa lumpur, sampah dan juga sisa genangan air yang sempat menggenangi area dalam rumah. Rata-rata rumah warga saat ini pada siang hari ini sudah mulai surut sehingga untuk air ataupun banjir ini masih mengenangi area luarannya saja. Nah, kemudian juga terkait penyebab dari banjir, diketahui ini adalah tingginya curah hujan yang terjadi di kota Jakarta sekitar beberapa hari belakangan dan juga luapan dari Kali Ciliwung. Kalau dari pengakuan warga, memang kawasan Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur ini sudah kerap kali atau menjadi langganan banjir, khususnya pada kondisi hujan deras yang mengguyur kota Bogor dan juga sekitarnya, sehingga debit air di Kali Ciliwung meningkat dan juga meluap ke pemukiman warga. Kemudian juga terkait proses evakuasi ini sudah dilakukan sejak dari hari Minggu kemarin, di mana warga terdampak dievakuasi ke tempat lokasi yang lebih tinggi, diantaranya adalah sekolah dasar dan juga puskesmas setempat. Sekiranya ada 71 jiwa terbagi dari 60 dewasa dan 10 anak-anak yang dievakuasi dari lokasi terdampak. Namun hingga siang ini warga yang dievakuasi juga sudah berangsur kembali ke rumah mereka masing-masing, mengingat banjir sudah mulai surut dan mereka memilih untuk melakukan aksi bersih-bersih. Aksi bersih-bersih juga tidak hanya dilakukan oleh warga setempat saja, namun tadi kami memantau dibantu oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya yang memang disiagakan untuk proses evakuasi dan juga proses bersih-bersih pasca banjir mengenangi kawasan ini. Lalu terkait bantuan juga tadi disalurkan berupa konsumsi atau makanan, karena mengingat bagaimana banjir ini berdampak mengganggu aktivitas warga, sehingga bantuan berupa konsumsi dan juga makanan diakui oleh warga ini cukup membantu warga, khususnya bagi mereka yang berkeluarga. Lalu terkait juga kondisi listrik di kawasan perumahan warga, hingga siang hari ini masih dalam keadaan yang padam, mengingat untuk mengurangi resiko gangguan arus pendek dan juga sengatan arus. Dan kami masih memantau, Fajar, seperti apa nanti kondisi selanjutnya dari banjir ini. Apakah nanti ini akan segera surut dalam waktu yang dekat? Namun kalau melihat cuaca saat ini cukup cerah sehingga untuk kondisi air ini dapat surut lebih cepat, begitu, Fajar. Baik, terima kasih Disti. Berarti tadi jika kita dengarkan begitu ya, warga sudah mulai bersih-bersih dan semoga surut lebih cepat begitu ya seiring dengan cerahnya hari ini. Dan kita ke Henry di Cipinang. Henry, sebagian warga sudah dievakuasi ke posko. Bagaimana dengan bantuan di sana? Apakah sudah ada? Ya baik Fajar, untuk sejumlah bantuan di mana memang banjir terjadi
Jakarta. Salah satunya adalah kami berada di RW 5, maksud kami di RT 5, tepatnya di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Memang sampai sejauh ini sejumlah bantuan sejak kemarin malam sudah mulai datang, bahkan juga sejumlah bantuan dari pihak Damkar, BPBD dan pihak-pihak terkait untuk melakukan bantuan untuk pompa air yang diberikan karena mengingat intensitas air di sini cukup tinggi. Fajar, sedikitnya kita tunjukkan oleh juru kamera kami Seto Pratomo bahwasanya memang intensitas air di siang hari ini memang sudah cukup rendah ataupun sudah mulai menyurut. Bahkan kalau memang sebelumnya mencapai 2 meter ketinggian di malam hari, ini semakin siang semakin menyurut hingga ketinggian mencapai 50 cm. Bahkan ini kalau di titik kami melaporkan sudah cukup kering, namun sedikit menjorok ke dalam. Ini juga cukup dalam, tandanya intensitas air ataupun kawasan di RT 5 ini memang cukup menjorok ke dalam, sehingga ini yang menyebabkan air cukup menggenangi di RT 5 maksud kami, yang tandanya memang sampai sejauh ini pun warga masih terus melakukan bantuan, maksud kami menerima bantuan, bahkan juga melakukan bersih-bersih di beberapa sekitaran warga yang memang rumahnya ataupun kediamannya sudah mulai menyurut. Nah, sedikitnya memang untuk visual terkini, inilah masjid yang memang sebelumnya di pagi hari cukup tinggi ketinggian air, namun sampai sejauh ini hanya mencapai di 50 cm atau tepatnya di lutut orang dewasa. Kemudian memang air ini diakibatkan karena adanya luapan air dari maksud kami Kali Sunter Hulu yang memang ketinggian air ini juga cukup tinggi. Memang aliran air ini pun juga air kiriman hujan yang cukup deras dari kawasan Bogor, tepatnya di Bendungan Katulampa, yang kemudian ini berdampak sekali ke beberapa titik lokasi yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah di kawasan Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, yang juga terdampak sebanyak 10 RT. Namun kembali lagi kami sampaikan bahwa memang untuk para warga yang dievakuasi sejak malam hari, ini dilakukan evakuasi salah satunya adalah di pos BPBD yang berada di kawasan RT 5, kemudian ada juga di Universitas Borobudur, tepatnya di musola ataupun masjid yang berada di Universitas Borobudur. Namun para warga pun juga sudah menerima sejumlah bantuan seperti halnya bantuan konsumsi, sejumlah bantuan pakaian, hingga beberapa bantuan-bantuan lainnya untuk nantinya dibagikan ke masyarakat yang sudah dibagikan oleh pihak-pihak terkait. Dan tentunya kami akan terus pantau karena sampai sejauh ini semakin siang semakin menyurut, air pun juga sudah mulai menyurut di kawasan RT 5 tepatnya di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Fajar. Terima kasih Henry dan juga Hadisti yang sudah melaporkan langsung, dan tentu kami tunggu perkembangannya dan tetap berhati-hati. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan fenomena banjir yang mengepung Jakarta kali ini bukan hanya karena hujan dan luapan kali, namun juga karena air laut tengah pasang atau ROP. 10 pompa yang digunakan untuk menyedot air terbakar akibat debit air terlalu tinggi. Sehingga baru saat itulah kemudian kita menggunakan pompa yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta, kurang lebih 600. Apa yang dilakukan di Jakarta sekarang ini, banjir tinggal sedikit ada di Jakarta Timur dan sedikit di Barat. Praktis yang lain sudah tertangani dengan baik, dan dari ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG ada kemungkinan 1-2 hari ini ada ROP. Sementara itu pemirsa, banjir yang merendam perumahan Jati Bening, Permai, Bekasi, Jawa Barat memaksa warga mengungsi. Kondisi serupa juga terjadi di Serpong Utara, Tangerang Selatan. Petugas mengevakuasi warga yang terjebak banjir di perumahan Jati Bening, Permai, Bekasi, Jawa Barat. Mereka menggunakan perahu karet untuk melintasi banjir yang tingginya mencapai 70 cm. Banjir di kawasan ini terjadi sejak Minggu sore akibat intensitas hujan yang tinggi, juga akibat meluapnya Kali Cakung. Kondisi ini diperparah buruknya saluran drainase. Data BPBD Kota Bekasi, selain perumahan Jati Bening Permai, banjir juga merendam perumahan Jati Bening Angkatan Laut, Komplek Dosen IKIP Jati Asih, perumahan Bumi Nasio Jati Asih, dan perumahan Bintara dan Duta Keranji Bekasi Barat. Sementara itu di Tangerang, Banten, banjir merendam 8 lokasi, diantaranya perumahan Kayu Gede Saut, akibat meluapnya sodetan Kali Bintaro. Tingginya banjir membuat warga harus dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Selain mengevakuasi warga, BPBD Tangerang Selatan menyiapkan bantuan makan siap saji bagi para korban banjir. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, pasca banjir dan longsor di kawasan Puncak, petugas gabungan akhirnya menemukan 2 korban tertimbun longsor di salah satu villa di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor. Proses evakuasi berjalan dramatis karena korban berada di tebing setinggi 15 meter. Yang tertimbun akhirnya bisa selamatkan di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, RT 6 RW 4. Tim SAR setelah kurang lebih 4 jam bisa mengevakuasi. Petugas gabungan BPBD, Tim SAR, TNI, Polri, serta Damkar Kabupaten Bogor menemukan 2 orang korban tertimbun longsor di salah satu villa di Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah 2 korban timbunan longsor di Kampung Sukatani sudah bisa evakuasi ya. Kedua korban bernama Ruben Saputra dan Jeremia Siahaan ditemukan meninggal dunia di lokasi setelah pencarian selama 12 jam. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran posisi korban berada di tebing setinggi 15 meter. Menurut saksi, korban dan keluarganya yang berjumlah 13 orang tengah berlibur saat banjir dan longsor terjadi. 5 orang tertimbun longsor, 3 selamat, sedangkan 2 lainnya meninggal dunia. Dalam villa itu dia keluarga Pak Victor itu semua ya mungkin bangsa 13-15 orang lah semuanya. Yang digubuk sendiri yang terkena longsor ini berapa orang? Yang digubuk yang ada 5. Ada 5. Yang 3 yang di rumah sakit kan? Itu keponakan-keponakannya Pak Victor semua? Yang 3 anak, yang 1 anaknya, yang 2 keponakannya, yang 2 lagi pembantu. Oh, yang meninggal ini keponakannya? Keponakan dua-duanya. Alhamdulillah semua berkat kerjasama akhirnya korban bisa kita temukan. Ada berapa korban dan? Ada 2 korban yang meninggal dan yang 3 orang sudah dievakuasi ke rumah sakit dan sementara dalam perawatan. Sebelumnya, banjir dan longsor terjadi di beberapa titik di kawasan Puncak Bogor pada Sabtu siang. Akibat kejadian ini, total 3 korban meninggal dunia, sementara 4 orang luka-luka dan menjalani perawatan intensif. Dari Bogor, Jawa Barat, Wuldari Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tak hanya di Jakarta, kota Mataram dan sekitarnya juga dikepung banjir. Gubernur NTB ikut turun langsung evakuasi warga terdampak banjir. Wow, disumpah sampahnya, Masya Allah. Banjir yang menerjang kota Mataram dan sekitarnya terjadi sejak Minggu sore. Tingginya curah hujan yang mengguyur kota Mataram selama 2 hari terakhir menjadi penyebab banjir. Salah satu titik banjir terparah yakni wilayah Kekalit Jaya, Kecamatan Sekarbela. Warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tim SAR gabungan bersama Gubernur NTB Muhammad Iqbal turun langsung ke lokasi untuk membantu mengevakuasi warga. Saat ini banjir sudah mulai surut dan warga sudah mulai kembali ke rumah untuk membersihkan rumah mereka dari material lumpur. Warga kota Mataram dan sekitarnya juga diimbau untuk tetap waspada karena curah hujan masih tinggi dan berpotensi terjadi banjir susulan. Dari Mataram, NTB,